Halo semuanya, saat ini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian ilmiah. Jadi, apa yang dimaksud dengan proposal penelitian ilmiah? Proposal penelitian ilmiah merupakan suatu bentuk tulisan yang mempunyai tujuan menjadi penyampai pemikiran untuk menanggapi fenomena permasalahan yang sedang ada. Panduan penelitian ilmiah dalam lingkup akademik di universitas biasanya sudah ditetapkan oleh universitas itu sendiri dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari fakultas, jurusan, maupun program studi. Contohnya, penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis pasti akan berbeda dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Lantas, apa aja sih ciri-ciri dari proposal penelitian ilmiah? Yang pertama itu adalah kepercayaan. Itu artinya, proposal penelitian ilmiah itu bukan bergenre fiksional, tapi termasuk genre faktual. Menulis sesuatu yang tidak sesuai keadaan itu adalah hal yang patut dihindari dalam penulisan proposal penelitian ilmiah. Proposal penelitian ilmiah mengangkat suatu fenomena dan akan dianalisis sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Yang kedua, persuasi. Persuasi merupakan dorongan yang ingin disampaikan dengan memberikan alasan dan prospek baik terhadap suatu hal. Pola persuasi itu tidak didorong dengan penggunaan kata atau kalimat meminta ataupun perintah, namun dengan memberikan data-data yang membuat pembaca itu mempertimbangkan apa sih yang ingin disampaikan oleh si penulis. Yang ketiga adalah pembuktian. Dengan adanya pembuktian melalui data-data yang disampaikan oleh si penulis, unsur kepercayaan dibangun dan besar kemungkinan penelitian tersebut menjadi rujukan ilmiah maupun penulisan yang lain. Yang keempat adalah dokumentasi. Dokumentasi diperlukan sebagai benda nyata yang menunjukkan data-data yang telah disampaikan sebagai penguat penyampaian. Konsep yang disampaikan akan lebih nyata karena didukung dengan bukti berupa dokumentasi dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluan. Yang kelima adalah objektif. Objektif merupakan salah satu aturan dasar dalam penelitian karena mengambil simpulan berdasarkan data dan bukti, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Yang keenam adalah relatif. Maksudnya relatif itu berkaitan dengan perubahan yang muncul sesuai dengan konteks masing-masing. Suatu konsep yang disampaikan pada sebuah lingkup keilmuan bisa saja menjadi berbeda jika disampaikan lingkup keilmuan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah seimbang. Seimbang itu berarti beberapa penulis proposal penelitian menggunakan pengantar di satu sisi, di sisi lain atau sebagai tambahan untuk menjelaskan bagian yang sekiranya dapat menimbulkan penafsiran berbeda bagi pembacanya. Kita lanjut ke sistematika proposal penelitian ilmiah. Adapun sistematika dari proposal penelitian ilmiah secara umum terdiri dari pertama, pendahuluan, yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka, dan ketiga, metode penelitian. Pendahuluan itu merupakan pembuka dan pengantar. Bagian ini terdiri dari subbagian latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian,
ruang lingkup penelitian dan hipotesis. Jadi dari tahapan pendahuluan diharapkan orang lain maupun pembaca itu mendapatkan gambaran itu mengenai apa sih penelitian yang rencananya akan dilaksanakan tersebut. Lalu yang kedua, rumusan masalah itu berisi jabaran singkat pokok persoalan penelitian. Yang biasanya rumusan masalah ini dinyatakan dalam kalimat tanya. Untuk ciri rumusan masalah yang baik yakni adalah visible. Visible itu permasalahan yang dapat teratasi melalui penelitian dengan waktu, tenaga, dan biaya terjangkau. Lalu yang kedua itu jelas, tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang ketiga adalah signifikan, benar-benar penting dan bermanfaat. Yang terakhir adalah etis, tidak menyangkut atau menyinggung perasaan seseorang maupun kelompok sosial tertentu. Lalu ada tujuan penelitian, menunjukkan alasan peneliti ingin melakukan penelitian tersebut dan hal akhir yang ingin dicapainya. Biasa dalam tujuan penelitian itu digunakan kalimat, contohnya, penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla, atau tujuan penelitian ini adalah bla 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 bla. Sementara itu, pada proposal penelitian, jawaban sementara biasanya dinyatakan dalam hipotesis. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua proposal penelitian disertai dengan hipotesis. Kita lanjut ke landasan teori dan tinjauan pustaka. Landasan teori bertujuan untuk menyampaikan landasan teoretis yang akan digunakan sebagai dasar dan upaya untuk memecahkan masalah yang diteliti, menggunakan sintetis teori-teori yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan dari tinjauan pustaka itu berfungsi untuk menampilkan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian tersebut dan kemudian akan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa teori dan penelitian sebelumnya memiliki peran penting dalam menyelesaikan penelitian maupun mengarahkan penelitian yang akan dilakukan. Kita lanjut ke metodologi penelitian. Di metodologi penelitian itu berisi dengan waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, alur penelitian. Maksud dari waktu dan lokasi penelitian itu berisi bahwa penelitian yang akan dilakukan pada kurun waktu atau lokasi tertentu. Biasanya dengan istilah latar atau setting. Dan yang kedua, sumber data penelitian. Artinya menjelaskan wujud dan tempat data didapatkan serta teknik apa sih yang dilakukan untuk memperoleh data itu. Lalu yang ketiga adalah langkah-langkah. Alur penelitian itu berisi dengan langkah-langkah maupun prosedur dari penelitian. Bahasa yang digunakan dalam penyampaian tahapan metodologi penelitian antara lain laporan, deskripsi, dan prosedur. Sekian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan terima kasih. Shalom.